Halo gengs, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua terhibur dan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini. Kali ini Mimin akan bahas drama terbaru yaitu Lovely Runner. Dan selamat menyaksikan. Film ini berawal di tanggal 22 Juni 2009, di mana terjadi gerhana di kota itu. Semua orang antusias, namun berbeda dari yang lain, wanita yang terbaring di rumah sakit hanya melihat kegelapan. Wanita itu bernama Im Sol, ia adalah pemeran utama di drama ini. Ketika ibunya tak sengaja melukai kakinya, Im Sol tak bereaksi apapun. Lalu ibunya tak sengaja memecahkan gelas. Ibunya pergi untuk membawa alat kebersihan. Sementara Im Sol membawa pecahan gelas itu dan akan melukai dirinya sendiri. Namun berhasil terhindarkan karena ada sebuah panggilan telepon di HP ibunya. Im Sol mengangkatnya dan panggilan itu berasal dari TV yang mengabarkan bahwa ia memenangkan hadiah sebuah sepatu mewah. Im Sol marah karena itu tak berguna dan tak akan bisa mengembalikan keadaannya untuk bisa berjalan kembali. Namun ada seorang laki-laki bernama Ryu Sunjae berkata ia harus tetap hidup untuk orang di sekitar yang mencintainya. Itu membuat Im Sol tersadar dan memeluk ibunya. Singkat cerita, tanggal 31 Desember 2022, Im Sol bisa berdamai dengan dirinya sendiri meskipun ia tak bisa berjalan. Di rumah, ia memiliki seorang ibu, nenek, dan kakak laki-laki. Pindah dengan Sunjae, kini sudah populer karena band Eclipse yang ia bangun bersama temannya. Saat berkonsultasi dengan peramal, ia berkata bahwa jiwa dan rohnya akan terpisah karena di akhirat ada jembatan penghubung antara dunia dan akhirat. Im Sol yang tak percaya bergegas untuk berangkat menonton konser idolanya yaitu Sunjae. Saat di tempat konser, Im Sol bertemu dengan temannya. Namun tiba-tiba Im Sol ditelepon untuk datang ke tempat perusahaan magang untuk melakukan wawancara. Karena tak ingin melewatkan kesempatan, Im Sol bergegas pergi dan berjanji kepada temannya akan segera kembali. Akan tetapi saat di kantor, Im Sol langsung ditolak karena melihat keterbatasannya. Namun Im Sol menerimanya dengan lapang dada. Saat ini Im Sol merasa khawatir karena ia masih di jalan dan mengalami kemacetan. Akhirnya ia terlambat dan tak bisa masuk. Untungnya ada karyawan yang baik hati dan memperbolehkan masuk apabila menunjukkan tiket. Namun ternyata ia mengalami kesialan. Tiketnya terjatuh saat membayar bis yang ia tumpangi. Im Sol akhirnya hanya berada di luar, namun ia tetap bahagia karena ia masih bisa melihat foto dan suara Eclipse masih terdengar di luar. Saat pulang, handphone miliknya tak sengaja terjatuh dan handphonenya rusak. Ia tak bisa mengabari temannya untuk menjemputnya. Di tempat lain, Sunjae bertengkar dengan temannya karena keputusannya untuk pensiun. Sunjae terlihat depresi dan menyembunyikan sesuatu. Lalu Im Sol memutuskan pergi, namun kursi rodanya mati di tengah hujan salju. Ia menangis dan merasa kedinginan. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti dan ternyata Sunjae keluar untuk membantunya. Im Sol hanya menatap idolanya dan tak lama Sunjae bertanya apa kursi rodanya rusak. Karena kasihan, Sunjae menawarkan untuk mengantarnya ke rumah. Namun kebahagiaan itu memudar karena temannya datang untuk menjemputnya. Sebelum pergi, Sunjae memberikan penghangat dan payungnya untuk Im Sol. Im Sol pun sebaliknya memberikan barang kepadanya. Singkat cerita, Sunjae berada di balkon dengan pikiran yang melamun. Tiba-tiba Sunjae lompat dan terjatuh ke kolam.
Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, Imsol yang tertidur terbangun karena notifikasi handphonenya. Saat dilihat, ternyata ada berita mengabarkan bahwa Sunjae bunuh diri. Imsol buru-buru keluar untuk mendatangi rumah sakit tempat Sunjae dirawat. Namun, akibat terlalu terburu-buru, jam tangan lelang Sunjae jatuh ke sungai. Imsol lalu merangkak dan mencoba mengambil jam tangan itu. Saat sudah berhasil, betapa terpukulnya Imsol saat melihat berita bahwa Sunjae dikabarkan telah meninggal dunia. Imsol menangis karena ia adalah orang yang membuatnya ingin hidup dan ia adalah idolanya. Namun, tiba-tiba waktu berhenti, Imsol merasa aneh saat ia membuka mata. Ia terlihat berada di sekolah. Kejadian ini seperti mimpi. Anehnya, kakinya bisa bergerak dan tak lumpuh. Imsol yang merasa aneh lalu pergi untuk menemui Sunjae. Karena ia tahu bahwa mereka satu sekolah dengannya, ia mencarinya ke sana kemari. Dan akhirnya ia menemukan Sunjae sedang melakukan kompetisi berenang. Imsol lalu berlari dan memeluknya. Imsol berkata bahwa ia tahu Sunjae sangat kesepian dan menderita. Sunjae merasa aneh karena Imsol bisa mengetahui isi hatinya. Namun tak lama Imsol diusir dan ia terjatuh dengan rasa sakit. Imsol menyadari bahwa ini bukan mimpi. Saat berada di jembatan, Imsol meyakini kata peramal waktu itu bahwa ia telah meninggal karena roh dan jasadnya bisa terpisah. Sepulangnya dari kompetisi, Sunjae menghampiri Imsol dan bertanya mengapa ia termenung. Imsol menjawab dengan frontal bahwa mereka telah meninggal dan menjadi hantu. Sunjae yang merasa aneh lantas pergi dengan naik taksi. Tak lama, ibunya menelpon dan memarahinya karena telah kabur dari kelasnya. Saat pulang, Imsol melihat ibunya yang masih muda dan neneknya terlihat sehat. Itu membuat Imsol kebingungan. Imsol mulai menyadari bahwa ia kembali ke masa lalu saat ia melihat kalendernya. Keesokan harinya, Sunjae menunggu Imsol untuk mengembalikan jam tangan miliknya. Saat ini, Imsol menangis karena bahagia dan menyadari bahwa ia kembali ke masa lalu karena bisa melihat Sunjae. Meskipun hujan turun, Imsol tak mengalihkan pandangannya ke Sunjae. Sunjae yang melihatnya lantas menghampiri dan memberikan payungnya untuknya. Episode kali ini berakhir. Gomawo, Mimin ucapkan terima kasih terhadap kalian semua yang telah menonton dan terhadap support kalian semua. Dan see you next time.